Oke, di video selanjutnya kita akan membuat form inputnya dengan cara kita membuka script yang ada di input form. Kemudian kita mengcopy bagian yang ini. Copy bagian yang ini. Kemudian kita masuk ke admin, lalu user interface, kemudian di data karyawan. Nah, kita letakkan script kita di sini. Oke. Nah, ini kita ubah menjadi actionnya itu kita ubah menjadi titik garis miring kontrol. Kemudian setelah kontrol ada insert, lalu setelah insert ada data karyawan.php. Oke. Setelah itu kita masukkan atribut data karyawan dengan mengcopy script yang ada di w3schools.com. Kemudian kita ke Bootstrap 4. Di Bootstrap 4 ini kita pergi ke Bootstrap 4 input. Maksudnya input group. Kemudian kita copy bagian yang ini. Oke. Kita copy script yang ini, lalu kita letakkan di bagian bawah ini. Oke. Setelah itu kita hitung dulu jumlah total database yang ada di karyawan. Itu kita lihat atributnya apa-apa saja. Oke, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir. Kita copy. Kita ubah di sini nama, kemudian di sini tempat lahir, tanggal lahir, kemudian di bagian sini kita masukkan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon. Sini kita ubah menjadi jenis kelamin, alamat, telepon, email pekerjaan, dan password. Email pekerjaan, dan terakhir password. Oke, setelah kita ubah, dulu input grupnya itu menjadi 2. Lalu setelah itu kita ubah tipe datanya masing-masing. Oke, di
sini kita ubah ini menjadi name. Nama. Kemudian kita ubah lagi. Di sini jadi name. Tempat lahir. Oke, di sini juga kita ubah menjadi name, tanggal lahir. Nah, di bagian sini untuk jenis kelaminnya kita hapus dulu. Kemudian kita masukkan, karena jenis kelamin itu ada 2 pilihan dengan tipe datanya varchar yaitu 9, jadi kita bikin 2 pilihan, yaitu dengan cara select, kemudian name sama dengan titik 2. Nah, di sini kita isi name-nya jenis kelamin, kemudian kelas sama dengan kutip 2, form control, tutup, kemudian option value. Option value-nya kita pakai laki, kemudian laki, lalu kita tutup optionnya. Oke, sama halnya juga dengan untuk perempuan, option value, perempuan, lalu kita tutup. Nah, di sini setelah itu kita biarkan alamatnya. Oh ya, ini kita ubah dulu grup. Nah, ini menjadi 2. Di sini juga 2. Di sini juga 2. Agar tidak terlalu besar. Kemudian alamat. Oke, tanggal lahir di sini kita pakai tipe datanya itu date. Setelah itu untuk alamat kita ubah dulu, di sini name, kemudian username-nya itu alamat. Oke, kita ubah dulu menjadi 2. Telepon itu tipe datanya number. Kemudian kita ubah placeholder ini menjadi name, username-nya juga kita ubah menjadi telepon. Kemudian input group, MB-nya itu kita ubah menjadi 2. Email tipe datanya itu email, placeholder-nya itu name, username-nya kita ubah menjadi email. Kemudian yang terakhir pekerjaan, berikutnya pekerjaan. Ini kita hapus dulu karena pekerjaannya ada banyak, jadi kita hapus dulu. Kemudian kita buat select name, select name-nya itu pekerjaan, kemudian select name-nya pekerjaan, kelas, form control, platform control, kemudian kita tutup. Di sini kita bikin optionnya, option value,
pekerjaannya itu kita lihat di sini. Ada admin. Kita buat saja sesuai ini. Alfabet. Kita lihat sini ada admin, filenya itu admin, kemudian admin, lalu kita tutup. Sama halnya juga dengan ini. Untuk setelah admin ada apoteker, option, value, apoteker, lalu kita tutup. Option, oke. Di sini kita ubah. Yang berikut setelah apoteker ada cleaning service, option, value, cleaning service, namanya itu cleaning service, lalu kita tutup. Option, oke. Yang berikut lagi untuk dapur, option, value, dapur, kita tutup. Oke, berikutnya juga option, value. Setelah dapur ada dokter, kita tutup. Berikutnya opsi yang berikut ada kasir, setelah itu setelah kasir ada pasien, lalu kita tutup. Kemudian setelah pasien ada perawat jaga, kita tutup. Dan berikut ada perawat pemeriksa, option, value, perawat pemeriksa, lalu kita tutup. Yang terakhir optionnya itu petugas pendaftaran, value, petugas pendaftaran, lalu kita tutup, select, oke. Di sini jangan lupa 2. Setelah itu yang terakhir ada password, berarti tipenya itu harus password juga. Password, placeholder name, username-nya itu ubah menjadi password. Kemudian setelah ini kita bikin, setelah form atas berarti harus ada form tutupnya, form, oke. Oke, coba kita simpan, kemudian kita jalankan. Kita masukkan dulu email dan password.
Oke, sudah jadi di sini. Kita coba lihat. Oke, laki-laki, pekerjaan. Setelah itu kita buat tombolnya, tombol simpannya. Pertama kita buat input kelasnya itu button strap success, type-nya itu submit, kemudian value-nya itu simpan. Kita tutup dulu, kita coba save. Oke, setelah itu di sini kita bikin jaraknya agar tidak terlalu berdekatan. Break, save. Oke. Nah, kita lihat di sini ada data karyawan dan nama ini terlalu berdekatan. Jadi kita bikin garis saja, HR atau horizontal line. Kita simpan. Oke, sudah ada garisnya di sini. Nah, setelah itu kita, karena di sini form tabelnya terlalu besar, kita buat sedikit ke kiri agar data karyawannya ini bisa sejajar dengan kolomnya ini. Kolomnya ini bisa sejajar dengan data karyawan. Kita bikin di atas form, kita ketik div class row, tutup, kemudian kita buat lagi div class kolom strap sm strap 4, kemudian sama juga div, oke, sini kita tutup, kemudian di sini kita div class sama kolom sm strap 8, kita tutup. Oke, kita simpan, kita coba lihat. Oke, sudah ke kiri. Oke, kita copy form ini sampai di form, kemudian kita masukkan di antara sini, lalu kita div. Oke, kita coba simpan, kita lihat lagi. Oke, coba kalau seperti ini, coba kalau kita taruh di sini, coba taruh di sini, kita simpan. Oke, dia akan ke kanan, tapi karena kita maunya dia ke kiri, jadi kita taruh di atas. Oke, simpan. Oke, maka dia akan ke kiri. Oke, di sini kita tahu bahwa nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan atribut-atribut yang lainnya itu wajib untuk diisi. Maka kita tambahkan required. Oke, name sama juga required. Jadi ini diharuskan untuk diisi.
required. Oke. Required. Oke, setelah di jenis kelamin kita sudah pasangkan required. Di alamat juga kita perlu buat required agar dipaksa untuk diisi atau harus untuk diisi. Ini adalah data penting, jadi harus diisi. Required sama hal juga ini. Required pekerjaan juga perlu diisi. Required password juga perlu untuk diisi. Required. Oke. Oke, kita simpan. Lalu kita coba refresh. Oke. Nah, ini di karyawan. Setelah itu kita pindah ke data pasien. Oke, di data pasien kita buka user interface. Nah, ini kan di data karyawan, kita di data pasien. Nah, di data karyawan kita buat dulu formnya, form method post. Oke, data karyawan kita bikin form methodnya itu menggunakan post. Setelah post actionnya itu action titik garis miring control garis miring insert, kemudian insertnya itu data pasien.php. Oke, setelah itu kita tutup. Setelah itu kita copy untuk membuat formnya, kolomnya itu dari sini sampai di sini. Oke, di data pasien kita letakkan di sini. Oke, kita lihat dulu ada berapa untuk data pasien. Ada nama, tempat lahir, tanggal lahir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ubah satu-satu. Namanya sudah. Kita ubah yang berikut. Tempat lahir, tanggal lahir. Tempat lahir. Name-nya itu juga tempat lahir. Di sini menjadi tanggal lahir. Name-nya menjadi tanggal lahir. Tapi di tipe datanya ubah menjadi date. Kemudian setelah nama, tempat lahir, tanggal lahir, ada jenis kelamin, alamat. Oke, jenis kelamin. Nah, di sini kita hapus dulu. Kita buat pilihan
select, kemudian select name-nya. Select name, jenis kelamin, kemudian kelas, form control, kemudian tutup, select, enter, option, value, laki-laki, kemudian kita tutup optionnya. Sama halnya juga dengan perempuan, option, value, perempuan, oke, perempuan, kita tutup optionnya. Setelah itu di bagian sini kita pasang required. Nah, setelah jenis kelamin ada alamat telepon, email dan password. Email, telepon, alamat, password. Oke, setelah jenis kelamin, alamatnya tetap, teleponnya kita rubah tipe datanya menjadi number, kemudian email kita ubah juga tipe datanya menjadi email. Nah, di sini tanggal lahir, jenis kelamin, ini alamatnya kita ubah name-nya menjadi alamat, telepon juga kita ubah menjadi telepon, email juga name-nya kita ubah menjadi email, dan password tipe datanya itu password, name-nya password. Oke, kemudian kita bikin tombol simpannya. Kita buat tombol simpannya, input kelas button success, button success, tipenya itu submit, value-nya simpan, kemudian tutup. Oke, kita save dulu, kemudian kita lihat di bagian data pasien. Oke, sudah ada, kita dibuang bagian sini, kita bikin break dulu, enter, dan juga di tulisan antar data pasien dan name-nya ini kita kasih garis atau horizontal line HR. Kita simpan, lalu kita cek oke, sudah ada garisnya. Nah, di sini juga kita mau buat untuk dia lebih kecil. Di atas ini kita masukkan div class row, div class call SM4, kita tutup, tutupannya sama juga dengan div class kolom SM8, kita tutup. Nah, yang di bagian form ini kita copy, lalu kita masukkan
kita simpan, kita coba. Oke, sudah jadi. Kita coba untuk isi tempat lahir, tanggal lahir, kita coba saja. Oke, tanggal lahir contohnya 2015. Oke, ini perempuan, alamatnya, teleponnya, number, email, dan juga password. Oke. Setelah itu kita akan membuat input form juga untuk keahlian dokter dan poli. Terima kasih.